Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini adalah tema daripada mata kuliah kita sesuai dengan RPS-nya adalah memilih pemimpin yang non muslim dari perspektif fikih ya, hukum tata negara. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 28 dan 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi bisyai'in illa tattaqu minhum tuqah wa yuhadirukum Allahu nafsa wa ila Allahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum ya'lamullah wa ila ma fis samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Di dalam surat Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum min awliya ba'd wa may yatawallahum fa innahum minhum wallahu yahdil qawmal zalimin. Ini adalah ayat-ayat yang bicara tentang dasar hukum memilih pemimpin yang non muslim dalam perspektif hukum Islam. Kita tahu bahwa pemimpin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen sekali. Bahkan ketika Rasulullah SAW yang pertama kali ya dilakukan oleh para sahabat dalam memimpin pemimpin pengganti Rasulullah. Nah, oleh karena itu saking begitu pentingnya proses pemakaman Rasulullah itu pun agak terbengkelai. Baru sampai hari ketiganya baru Rasulullah dibumikan. Karena persoalan apa? Persoalan masalah suksesi menjadi penting. Karena tugas seorang pemimpin, seorang khalifah adalah firasaduddin wa firasadud dunya. Nah, oleh karena itu memilih pemimpin menjadi penting karena bahwa ketika memilih pemimpin yang benar, maka sebuah negara akan berjalan sesuai dengan hukum. Keadilan dapat ditegakkan tanpa memilih dan memilah ya, adalah bergantung kepada sebuah pemimpin. Jadi oleh karenanya memilih pemimpin sesuatu yang dianggap remeh dan mudah ya. Apalagi pemimpin tersebut adalah non muslim yang sementara yang dipimpin atau rakyatnya adalah mayoritasnya adalah orang-orang muslim ya. Oleh karena itu maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam fatwa kontemporernya beliau mengatakan bahwa ketika seseorang menusukkan paku untuk memilih, mencoblos memilih, maka pada saat itu ia sedang beraksi bahwa orang tersebut layak untuk menjadi pemimpin bagi orang Islam dan semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT. Jadi memilih pemimpin, kepala desa, kepala daerah, pilgub misalnya, memilih seorang pilek, pilihan legislatif, pilihan gubernur dan pilihan perpres. Jadi coblosan yang kita tusukkan ke kertas ya calon itu adalah mempunyai makna yang sangat signifikan dan mempunyai sebuah dampak yang sangat berpengaruh kepada perjalanan sebuah negara dan perjalanan sebuah bangsa.
Oleh karena itu maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran dan surat Al-Maidah menyatakan la yattakhidul minunal kafirin awliya min dunil mu'minin. Kemudian di dalam di dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhum awliya ba'd wa may talunikum fa innakum innallaha dzal qawmi dzalimin. Oleh karena itu maka salah satu bahasan SAP di dalam mata kuliah fikih masail atau hukum tata negara adalah bahasan tentang memilih pemimpin non-muslim adalah menjadi penting ya. Karena Islam sebagai agama wahyu bagi setiap muslim menjadi kerangka acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya, bahwa wahyu Al-Quran adalah menjadi referensi dalam kehidupannya. Islam dengan demikian merupakan sebuah agama yang menyatukan, sebuah agama yang lengkap ya. Dalam konteks sejarah untuk pertama kalinya kita melihat ajaran mengenai pembangunan manusia melalui integrasi yang utuh dengan dirinya, dengan masyarakat dan alam semesta. Salah satu konsep ajaran Islam yang ada dalam Islam adalah mengenai pemimpin dan memilih pemimpin. Ya, jadi Islam begitu mementingkan persoalan pemimpin karena pemimpin itu adalah menjadi berpengaruh sangat dasar terhadap perkembangan kehidupan sebuah bangsa dan kehidupan sebuah negara. Islam memberikan kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin. Kriteria tersebut digariskan oleh Islam mengingat amanah menjadi seorang pemimpin adalah sangat berat. Ya, wadul amanata ila ahliha. Ya, disitulah di satu sisi dan di sisi lain menjadi pemimpin juga merupakan amalan yang paling tinggi pahalanya di Allah Ta'ala. Bahkan di dalam hadis disebutkan sab'atun yudhillumullah la yauma la dilla illa dilluh al-imamul adil ya, seorang pemimpin yang adil. Itu adalah salah satu riwayat dari Rasulullah bahwa seorang pemimpin yang adil nanti ketika di yaumil qiyamah termasuk salah satu di antara 7 orang yang mendapatkan naungan ketika manusia di hamparan ya, padang mahsyar di suatu tempat yang sangat panas ya, tidak ada tempat berteduh. Maka orang yang pemimpin yang adil ya adalah nanti mereka akan merasa nyaman, merasa berteduh, dan tidak akan tenggelam dengan keringatnya pada saat orang lain mungkin akan tenggelam dengan keringatnya. Nah, oleh karena itu bahwa setiap komunitas membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang jadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Nah, oleh karena itu dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam sebuah komunitas yang tertinggi, yaitu negara. Dalam konteks Indonesia, memilih pemimpin diwujudkan dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam hal pemilihan daerah tingkat kabupaten dilaksanakan dalam kurun waktu satu periode, yaitu 5 tahun sekali. Pada tingkat di atasnya, yaitu provinsi, diadakan pemilihan gubernur dalam waktu yang sama. Diberikan juga pada tingkat nasional untuk memilih presiden. Pemilihan di atas dilakukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada pokok lembaga eksekutif. Yang selanjutnya diadakan pemilihan pada lembaga legislatif, juga diadakan pemilihan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga tersebut. Nah, dalam konteks demokrasi, MUI telah memberikan fatwa berkait dengan haramnya golput, sehingga diharapkan pada setiap umat Islam memberikan suara pada pemilihan tersebut. Para konstitusi yang ada di Indonesia kita diperhadapkan pada beragam calon pemimpin yang telah memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri pada pentas demokrasi. Ya. Latar belakang keagamaan yang beragam pada calon tersebut dalam konteks demokrasi memunculkan pertanyaan apakah hukumnya memilih pemimpin non-muslim dalam syariat Islam. Ya. Kasus yang terjadi di DKI Jakarta ketika kontestasi pemilihan gubernur pada saat itu antara Anies Baswedan dan Basuki, ya. Juga dengan Agus Harimurti, ya. Ya.
Bagaimana sebenarnya konsep pemimpin dalam Islam? Ya, kebutuhan dan kehadiran seorang pemimpin adalah wajib. Karena itu pemimpin merupakan yang sangat final dan fundamental. Ia menepati bangunan yang tertinggi dalam komunitas suatu masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengaturan pola dan gerakannya. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan, ya, untuk mencapai kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka terminologi pemimpin banyak sekali istilah yang muncul. Ya. Istilah yang pertama adalah khalifah. Dalam hal ini sebanyak 127 kali dalam Al-Qur'an yang mananya berkisar tentang pemimpin, ya. Mana khalifah, ya. Khalifah itu artinya pengganti, menggantikan atau meninggalkan, atau kata benda pengganti atau pewaris. Tapi juga ada katanya yang artinya adalah berselisih atau menyalahi janji, ya. Kemudian istilah yang kedua adalah al-imam, ya. Di dalam Al-Quran kata ayat al-imam terulang 7 kali, dan kata la-imam terulang sebanyak 5 kali. Kata al-imam dalam Al-Quran mempunyai beberapa, yaitu nabi, pedoman, kitab, buku, teks, jalan lurus, dan memimpin. Konsep al-imam dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya Al-Furqan 74, Al-Anbiya 73, Al-Baqarah 124, dan Al-Qasas 4 menunjukkan suami sebagai pemimpin rumah tangga, dan juga Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umatnya. Ya. Ketiga adalah makna pemimpin adalah al-imam atau ulil amri, ya. Ulil amri atau ulil amri. Ahli Al-Quran bernama Nazwar Samsu menerjemahkan sebagai orang yang mengemban tugas, ya, atau orang yang diserai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi, ya. Di dalam Al-Quran, ya, istilah yang mempunyai akar yang sama dengan amru, ya, ulil amri tadi itu adalah berinduk kepada kata amaroh, ya. Dalam Al-Quran berulang kali sebanyak 257 kali tentang lafaz amaroh itu. Sedangkan kata amr sendiri disebutkan 176 kali. Sedangkan dengan berbagai arti, ya, menurut konteks ayatnya. Jadi kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah, ya, perintah Tuhan, urusan manusia atau urusan Tuhan, perkara atau sesuatu keputusan oleh manusia atau oleh Tuhan, ya, makna al-amr. Bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas atau misi, kewajiban dan kepemimpinan, ya. Kemudian akar makna yang sama dengan seorang pemimpin adalah sultan, ya. Kata sultan akar katanya adalah min salato, ya. Min salato dengan makna pokok yaitu kekuatan atau paksaan. Sultan dalam Al-Quran digunakan sebagai kekuasaan, kekuatan memaksa, alasan atau bukti dan ilmu pengetahuan, ya. Ada lagi yang term yang sama dengan makna pemimpin adalah al-mulk, ya. Bersama dengan as-sultan mengandung makna pokok keabsahan dan kemampuan. Sehingga konsep pemimpin dalam kata ini adalah mempunyai sifat dan berdimensi pemilikan. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan kata-kata yang terkait dengan al-mulk tadi itu adalah qawwam, ya, sebagaimana pemimpin. Kata tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab yang penuh laki-laki terhadap wanita. Dalam hal inilah menjadikan laki-laki dalam menjadi pemimpin bagi wanita. Qawwamah memiliki makna selalu bekerja, sehingga mengisyaratkan bahwa di dalam pekerjaannya tersebut terpaksa terdapat kesusahan. Kemudian dalam Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip pemimpin antara lain amanah, adil, syuro, amar bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Ini adalah beberapa prinsip-prinsip bagi seorang pemimpin. Kemudian hukum memilih pemimpin yang non muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
di dalam surat Al-Baqarah dan ayat Al-Maidah ayat 51 ya. Al-Mawardi dalam kitabnya beliau memberikan perhatian pada sistem tata negara, memberikan syarat-syarat yang harus dipilih, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin atau seorang imam atau khalifah antara lain, satu, adil dalam bertindak, yang kedua memiliki keluasan ilmu dan mampu beristihad, yang ketiga ada sehat jasmani, yang keempat adalah sehat organ tubuhnya tidak cacat, yang kelima pengalaman pemimpin, yang keenam memiliki keberanian untuk melindungi negara dan melawan musuh ya. Itu adalah beberapa persyaratan pemimpin menurut Al-Mawardi ya. Ada lagi yang memberikan makna, memberikan persyaratan bahwa dalam Al-Quran menyebutkan prinsip pemimpin antara lain satu, amanah ya. Amanah, apa amanah itu? Amanah adalah sikap penuh tanggung jawab, jujur dan memegang teguh ya. Prinsip ya. Amanah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai prinsip atau nilai ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibala fa abaina ahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka semua yang enggan untuk memikul amanah ini dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikul amanah itu kepada manusia, sungguhnya manusia itu sangat zalim dan amat bodoh. Jadi dalam menjalankan amanah pemimpin, oleh sebab itu seorang pemimpin harus cerdas atau fatona. Agar pemimpin dapat menjalankan amanah, pemimpin harus didukung dengan bekal ilmu pengetahuan dan hidayah Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, adil ya. Dalam bahasa kontemporer, keadilan di atas lebih dikenal dengan istilah supremasi hukum. Jadi pemimpin yang bagus dan baik adalah pemimpin yang dapat menegakkan hukum kepada siapapun walaupun itu adalah anaknya sendiri. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan, wallahi demi Allah, lau sarakat Fatimatu laqata'tu yadaha. Demi Allah ya, jikalau Fatimah putriku mencuri, maka aku juga akan potong tangannya. Ini adalah sebuah penegasan syarat yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah adil ya. Jadi adil itu artinya mampu menegakkan hukum sesuai dengan koridor yang ada. The right man on the right place ya. Wat usyai fi mahallihi. Kemudian yang ketiga adalah syura, musyawarah ya. Al-Quran jelas menyatakan bahwa seorang pemimpin yang menyebutkan dia memimpin adalah wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengalaman atau orang yang berpandangan baik ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura mengatakan, walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang keempat adalah salah satu adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Istilah ini diperlukan dalam suatu kesatuan istilah dan satu kesatuan dari pula seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan ya. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam Al-Quran untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan memilih pemimpin non-muslim disebutkan antara lain dalam surat Al-Baqarah ya, kemudian dalam Al-Maidah ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan la yatilminunal kafirin awliya min dunil mu'minin wa may dzalika falaysa minallahi bi syai'in illa takum tuqa yuhadikum nafsa wa ila Allahil masir ya. Dan janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepas ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat mereka memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan apakah memperingatkan kamu terhadap diri siksa? Allah memperingatkan kamu terhadap diri
siksanya dan hanya Allah kepada kamu tempat kembali. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah menyebutkan la ayyuhalladzina amanu takhudul yahud wan nasar awliya min ba'dhum awliya ba'd wa may ta'lamu faqafaina minhum innallaha yahdi al-qawmal zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Ya. menjadi pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam orang-orang mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk orang-orang yang zalim. Selain 3 ayat di atas, ya Al-Baqarah, kemudian apa? Al-Baqarah bahwa 28 ya 28 dan 29, kemudian Al-Maidah 51. Masih banyak ayat-ayat lain yang bernada penolakan pemimpin non-muslim, yaitu Al-Maidah 57, Al-Mumtahanah ayat 1, Al-Mujadalah ayat 22, An-Nisa ayat 141 dan 144 ya, Al-Anfal 73, At-Taubah 21, At-Taubah 8, Al-Imran ayat 100 dan 119 ya. Ayat ini yang mendasari beberapa ulama klasik hingga kontemporer melakukan penolakan terhadap pemimpin muslim. Jadi selain Al-Baqarah, selain Al-Imran ayat 28-29, Al-Maidah 51, masih ayat-ayat yang lain antara tadi Al-Maidah 57, Al-Mumtahanah ayat 1, Al-Mujadalah 22, An-Nisa 141 dan 144, Al-Anfal 73, Taubah 71, Taubah 8, Al-Imran 100 dan 118. Ini ayat-ayat di atas adalah yang mendasari beberapa ulama baik yang kontemporer maupun ulama klasik yang menolak pemimpin non muslim. Di antara menafsir dan ulama yang tegas menolak pemimpin non muslim adalah Al-Jassas, Az-Zamakhsyari misalnya dalam tafsirnya ya, tafsir Al-Jassas, Al-Alusi misalnya, Ibnu Arabi ya, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi misalnya, Wahb Az-Zuhaili atau Tabai, Al-Mawardi, Abdul Wahab Khalaf, Taqiyuddin An-Nabhani dan lainnya. Kenapa? Karena kata aulia adalah bentuk plural dari kata wali ya, yang bertaut erat dengan konsep al-wala, al-muwalah yang mengandung 2 makna. Pertama pertemanan atau aliansi, yang kedua adalah proteksi atau patron dalam kerangka relasi patron klien ya. Dalam kamus Arab kata wali berarti adalah siddiq, teman. Berarti adalah as-siddiq ya, as-sadiq ya, teman. An-Nasir, penolong. Kemudian dalam terjemahan dari Al-Quran disebutkan oleh Abdullah Yusuf Ali, kata aulia diartikan friends, teman ya. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan ketika Al-Hajjaj ibn Amr, Ka'b bin Al-Ashraf, Ibnu Al-Abid Al-Haqiq dan Qais bin Zaid ya, orang-orang yang tinggal berbaur bersama orang-orang Ansor untuk mengganggu keislaman mereka dan menjadikan mereka murtad. Maka Rifa'ah, Ibnul Mundir, Abdullah bin Zubair dan Sa'ad bin Hasamah berkata mereka, jauhilah orang-orang Yahudi itu dan janganlah tinggal bersama mereka agar mereka tidak membuat kalian keluar dari agama kalian. Kemudian turunlah ayat ini sebagai jawaban ya. Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang umat Islam agar pada waktu itu mewaspadai terhadap relasi, untuk mewaspadai ketika berelasi dengan orang Yahudi dan orang kafir. Ini dikarenakan karena orang-orang kafir pada waktu itu sangat musuh Islam, sehingga dikhawatirkan bergaul dengan mereka akan menjadikan orang-orang muslim menjadi murtad. Inilah beberapa dasar-dasar yang menjadikan alasan hampir mayoritas ulama klasik dan ulama modern yang melakukan penolakan terhadap pemimpin, memilih pemimpin non-muslim. Kemudian pendapat ulama lain yang memilih pemimpin non-muslim ya, antara lain adalah kembali kepada Al-Imran 28 dan Al-Maidah ayat 51, ayat yang lain yang isinya juga senada dengan yang petunjuk bahwa dalam Al-Quran, dalam hal apapun orang kafir tidak boleh berkuasa atau menguasai umat Islam. Ada dasar keyakinan serupa, itu Al-Jassas tidak hanya tidak membolehkan umat Islam mengangkat non-muslim sebagai kepala negara, tapi juga tidak boleh melibatkan non-muslim
dalam segala urusan umat Islam, sekalipun ada pertalian darah dengannya. Karena itu seorang pria non-muslim menurutnya tidak punya hak untuk mengurus prosesi pernikahan putra kandungnya yang muslim karena alasan beda agama. Sejalan dengan itu, Ibnu Arabi di atas, Ibnu Katsir menyatakan ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hamba yang beriman berteman akrab dengan orang kafir atau menjadikan mereka sebagai pemimpin dengan menikahkan orang-orang yang beriman. Itu adalah beberapa pandangan para ulama. Kemudian di dalam Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa wajib bagi kita mengambil pemimpin dari orang muslim. Ya, Allah telah memberikan peringatan dengan tegas bahwa memilih orang kafir menjadi pemimpin adalah perangai kelakuan orang munafik ya. Pada ayat ini ditegaskan pula pada orang-orang yang beriman mereka tidak mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Ini dikarenakan mereka tidak percaya kepada Tuhan dan keingkaran mereka kepada Tuhan dan peraturan-peraturan hukum akan menyebabkan rencana pemimpinan mereka tidak tentu arahnya. Kemudian Ibnu Taimiyah berpendapat. Kemudian ulama lain ya seperti ulama Syiah ya dalam tafsirnya At-Tabatabai menegaskan bahwa mengangkat orang kafir sebagai pemimpin umat Islam justru lebih berbahaya daripada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum musyrik. Kaum kafir itu kata lanjut At-Tabatabai adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman maka kala itu dia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-nyata berada di luar lingkungan Islam. Hal inilah yang secara tegas At-Tabatabai tidak boleh terjadi, sebab bila tidak maka Islam akan mengalami kehancuran. Kemudian ulama lain Ibnu Taimiyah ya berpendapat bahwa sistem merupakan satu hal yang penting, tetapi yang terpenting adalah seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan harus memenuhi persyaratan. Pertama, memperoleh dukungan mayoritas umat Islam dengan konsultasi dan baiat. Yang kedua, memenangkan dukungan dari kalangan ahlus syaukah atau kalangan anggota legislatif, pemegang kekuasaan ya. Yang ketiga adalah memiliki syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya. Dengan sikap yang jujur, amanah, adil, maka seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan bersama pada rakyat. Pada dasar alasan itulah, maka sangat wajar jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan statement yang sangat berani, yaitu lebih baik dipimpin oleh seorang pemimpin yang kafir, seorang pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dolim. Sebab orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas, berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang dipimpin, terlepas dari latar belakang keimanannya. Sebaliknya pemikir muslim liberal misalnya memberikan jawaban serta memposisikan diri berseberangan dengan ulama penentang pemimpin non muslim. Mereka adalah Mahmud Muhammad Toha, Abdul Ahmad An-Naim, Tariq Al-Bisri, Asghar Ali, Abdurrahman Al-Kawakibi, Muhammad Said Al-Asnawi. Menurut Al-Asnawi, sebagaimana dikutip Mujar, ayat larangan memilih pemimpin non-muslim adalah ayat yang madaniyah, yang bersifat kontemporer. Jadi ayat Al-Baqarah, Al-Imran 28-29 dan Al-Maidah ayat 51 itu adalah ayat madaniyah ya. Sehingga mengalami semacam pergeseran ya. Dan sifatnya adalah kontemporer ya. Saat turun ayat tersebut umat Islam sedang berperang. Ketika dalam sebuah negara tidak ada perang antara muslim dan muslim, maka ayat tersebut tidak bisa diterapkan. Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum dhimmi. Jadi kaum dhimmi adalah orang muslim yang sudah tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di negara itu, kecuali sedikit jabatan kunci semacam kepala negara dan majelis permusyawaratan
permusyawaratan. Kaum muslim tidak dibenarkan merampas hak mereka selama tidak bertentangan dengan perintah syariat. Dengan kata lain, hanya orang Islam lah yang punya hak untuk menduduki jabatan kepala negara dalam majelis syuro, karena jabatan itu akan menjadikan penentu lahirnya kebijakan-kebijakan kunci dalam tatanan pemerintahan. Namun untuk usia dan kedudukannya lainnya, misalnya badan administrasi negara, maka kaum minoritas non muslim berhak mendudukinya sesuai dengan prosedur aturan-aturan dalam negara Islam tersebut. Yang ketiga adalah tentang fatwa memilih pemimpin non muslim. Ya, terkait dengan memilih pemimpin non muslim, Nahdlatul Ulama melalui lembaga Bahsul Masail ya mengeluarkan fatwa pada Muktamar NU yang ke-30 yang diselenggarakan di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur tanggal 21/27/1999 tentang hukum milih pejabat dari kalangan non-muslim adalah ya, bahwa orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-muslim kecuali dalam keadaan darurat, yaitu dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan. Yang kedua, dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan adalah khianat. Ya. Yang ketiga, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-muslim itu nyata membawa manfaat. Ya. Kemudian organisasi Muhammadiyah melalui Masjid Tarjih Muhammadiyah dalam sidang pada tanggal 12 Zulkaidah 1430 Oktober 2009 seputar memilih partai politik dan calon legislatif bertiga memberikan syarat bahwa calon pemimpin yang harus dipilih adalah Islam dengan motif Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Sementara itu dalam putusan MUI Kutun Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia ketiga tahun 2009 tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum ya. Pertama, pemilihan umum adalah pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan bangsa. Yang B, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imaroh dalam kehidupan berbangsa. Yang ke C, imamah atau imaroh dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat. Yang D adalah memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, fatonah dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam butir 4 ya, atau tidak memiliki sama sekali padahal calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram ya. Inilah beberapa pandangan ya terkait dengan memilih pemimpin dan pemimpin yang non muslim yang tadi sudah disebutkan beberapa pandangan-pandangan para ulama, para mufassir sebagaimana disebutkan di atas, yang intinya adalah berdasarkan kepada beberapa ayat Al-Quran, Al-Imran 829, Al-Maidah 51 dan beberapa surat-surat yang lain yang sudah kami sebutkan di atas. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat memberikan pencerahan, wawasan yang terkait dengan mata kuliah Masail Fiqh Hukum Tata Negara terkait dengan tema memilih pemimpin non-muslim dalam perspektif hukum Islam atau dalam perspektif fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Inilah surat al-mustaqim, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.